Shalom. Kita mau memulai hari ini dengan meninggikan nama Tuhan. Amin. Menyanyikan pujian ini. Were creation suddenly articulate with 1,000 tongues to lift one cry? From north to south and east to west, we hear Christ be magnified. Were the whole earth echoing His eminence, His name would burst from sea and sky. From rivers to the mountain tops, we hear Christ be magnified. Oh, be magnified. Singing, oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Singing, oh, Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. And every creature finds its most melody, and every human heart is made of Christ. Then in one enraptured hymn of praise we sing Christ be magnified. Oh, be magnified. Singing, oh, Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Singing, oh, Christ be magnified from the altar of my life. Oh, Christ be magnified in me. Be magnified, Jesus. Come on, sing it with faith. And I won't bow to idols. I'll stand strong and worship You. And if it puts me through the fire, I'll rejoice 'cause You're there too. And I won't be formed by feelings. I hold fast to what is true. 'Cause if the cross brings transformation, You can hang me there with You. Come on, sing. Into resurrection life. And if I join You in Your suffering, then I'll join You when You rise. 'Cause when You return in glory with all the angels and the saints, my heart will still be singing. My soul will be
Sambil tepuk tangan saudara, kita mau nyanyikan pujian ini bersama-sama, amin. Come on, sing dari utara. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus, amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, oh seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggi. Sambil tepuk tangan saudara. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Sekali lagi, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku.
precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. You lead me in your ways. Forever I surrender all to you, and I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life and offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you, my Jesus. My Jesus, you're The only one for me. Nothing will ever take your place,
I give all to be with you. Jesus, We give everything to you. biarlah kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran Tuhan. You are worthy of all Biarlah kami menyembah-Mu karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau berikan segalanya asal kami bisa terus sama Tuhan. Sebab tidak ada yang lebih indah selain Engkau Yesus. Oh, sebab bersamamu itu yang ku mau. Kau segalanya. Amerika, negara adik kuasa ini menjadi salah satu negara yang aktif terlibat dalam misi perdamaian PBB, khususnya bagi negara-negara di dunia yang sedang mengalami konflik. Tidaklah heran jika Amerika disebut polisi dunia. Secara rohani, Amerika juga telah banyak mengirimkan para misionarinya sejak dulu ke tempat-tempat terpencil, sehingga Injil dapat tersebar ke seluruh dunia sampai sekarang ini. Pada 11 September 2001, Amerika pernah mengalami serangan teroris yang terkenal dengan sebutan 9/11 atas dua gedung tinggi World Trade Center di New York yang telah menewaskan ribuan orang. Berdoa agar Tuhan melindungi bangsa dengan penduduk ketiga terbesar di dunia ini dari segala yang jahat dan agar mereka kembali mencari Tuhan dan kebenarannya. Di tengah kondisi pandemi ini, berdoa agar bangsa Amerika mengalami pembaruan iman. Roh Kudus kembali melawat bangsa ini pada Pentakosta ketiga. Kebangkitan rohani terjadi, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Banyak jiwa dari setiap generasi bertobat dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh hati. Bangsa Amerika, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga yang mulia, kami mau bersatu hati, kami mau angkat bangsa Amerika di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk hati yang mau berdiri buat bangsa-bangsa lain, memberitakan Injil-Mu Tuhan. Hati yang mau melayani ada pada bangsa Amerika. Kami bersyukur Tuhan. Pada saat ini biarlah kiranya berkat Tuhan tercurah buat bangsa Amerika. Oh Tuhan, Engkau yang memelihara bagaikan biji matamu. Engkau sendiri yang akan melindungi bangsa ini, menjauhkan bangsa ini dari segala rancangan kecelakaan. Jauhkan dari mara bahaya Tuhan. Biar perlindungan-Mu ada buat bangsa dan negeri Amerika. Tuhan, urapi generasi bangsa Amerika saat ini. Kau jadikan generasi yang takut akan Tuhan menjadi dampak buat banyak bangsa-bangsa Tuhan. Berani kembali memberitakan kebenaran Injil-Mu. Nama-Mu ditegakkan buat bangsa Amerika Tuhan. Mereka akan berbalik dari jalan-jalan yang jahat Tuhan. Kembali pertobatan terjadi, bahkan semakin besar. Mereka akan Kau pakai di dalam pergerakan api Pentakosta ketiga ini. Bahkan semakin besar lagi Tuhan. Gelombang lawatan-Mu terjadi Tuhan. Banyak orang akan bertobat melalui bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat Tuhan tercurah buat bangsa Amerika. Menjadi satu generasi yang berani tampil beda, menyatakan Injil Kristus. Kau berkati bangsa ini Tuhan. Kau curahkan belas kasihan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan bangsa Amerika di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, boleh lambaikan tangan kita semuanya. Shalom. Boleh lihat kiri kanan, katakan shalom.
God is good, right? Sebentar, oke. Tuhan itu baik. Kalau boleh saya bersaksi memulai ibadah ini, karena ini awal September. Dan kita memasuki bulan banyak hujan dan wah luar biasa ya. Kira-kira 6 minggu saya sudah jarang berbicara dan tidak berbicara. Dan 3 Agustus kemarin harus dioperasi. Itu polip, benjolan yang tumbuh berwarna merah yang ada di pita suara. Dari Desember tahun lalu saya coba berdoa dan minta Tuhan untuk menolong saya. Tapi lately saya periksa lagi dan harus diambil. Puji Tuhan operasi tanggal 3 Agustus selama 2 jam. Istri pun gak boleh menemani seperti pasien COVID gitu saudara. Sendirian masuk ya. Banyak sekali prosedur dari swab, periksa di paru-paru, di jantung, hasil darah dan lain sebagainya. Praise the Lord. 8 hari setelah itu, setelah dioperasi, diambil, maka hasil biopsi menyatakan cancer negatif, berarti aman, haleluya. Saya berdoa supaya suara makin baik dan normal kembali, nggak di hidung, dan Tuhan pasti memulihkan. 22 tahun yang lalu kira-kira saya menulis lagu ini ya. Yang aku tahu hidup ini semua dituntun oleh firman Tuhan. Dan aku yakin gitu ya, waktunya Tuhan terbaik. Tidak selamanya kita ngotot sembuh gitu ya. Kalau kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang di Afgan sana, mungkin ada yang harus jadi martir Kristus, tapi yang penting dia pegang kebenaran sampai akhir hayatnya. Itu lebih daripada segalanya, katakan amin. Yang kita juga punya iman apapun yang saudara hadapi di rumah, yang sedang mengikuti program ini, dan saudara-saudara di ruangan-ruangan lain, mari kita punya iman di dalam Kristus bahwa itu segalanya bagi kita. Nicholas nyanyikan dulu bahasa Inggrisnya, karena sekarang pengkhotbah nggak boleh menyanyi, saudara. Jadi saya diam saja, Nick nyanyikan. Jemaat nggak boleh nyanyi, tapi saudara tetap berbunyi. It's okay ya. Jangan menyanyi ya saudara ya, berbunyi saja, silakan. I wait on God to bring to pass. Adakah di antara kita yang menantikan jawaban dari Tuhan? Angkat tangan saudara. Sementara kita menantikan Tuhan, I rest in faith. adakah iman? For what Percaya. I cannot Walaupun see. engkau belum melihatnya, Tuhan tahu cara-cara. For in its way, Dia sediakan. He will provide at just the perfect time. Everything is good and right. For in its way, He will provide to bless this life of mine. Angkat tangan saudara, mari berdoa sama-sama. Yang sudah berbahasa yang lain, panggil nama Yesus. Hadirat memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami, memenuhi setiap tempat di mana kami beribadah. Roh Kudus, bergeraklah. Roh Allah yang hidup, tuntun firman untuk berbicara kepada hati sanubari kami. Namamu Yesus, nama di atas segala nama. Terpujilah Tuhan, kami buka hati, pikiran kami untuk terima firman hidup. Dalam nama Yesus, urapi ibadah ini. Haleluya, semua katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati saudara. Boleh tepuk tangan kita buat Tuhan Yesus. 4 bulan kita nggak ketemu di tempat ini. Dan shalom saudara sekalian. Tema yang akan saya bawa hari ini adalah be watchful. Be watchful di dalam bahasa Indonesia itu waspada, berjaga-jaga. Saudara mau masuk ke tempat ini pun harus lihat watch your step. Saudara mau parkir mobil mesti lihat kiri kanan, hati-hati tidak terbentur. Apa saja hari ini mau makan, mau minum,
di mana di restoran, di lift dan lain sebagainya, kita mesti berjaga-jaga. Jadi nggak seperti orang yang sembrono, wah gua nggak pusing, masuk-masuk aja. No. Jadi berjaga-jaga ini penting, karena dalam hidup kita setiap waktu, setiap hari diminta berjaga-jaga. Nah, bagaimana dengan spiritual life, hidup kita? Matius 24 itu bicara tentang akhir zaman. Deru perang, kabar perang. Ya. Bukan cuma di Afgan, di Afrika. Kalau saya putar BBC itu, aduh saudara, kidnap, apa itu, penculikan anak-anak, sekolah dan lain sebagainya. Perang antar bangsa. Perang ideologi. Ya, perang yang akan datang ini dahsyat, menakutkan. Matius 24 bicara itu. Belum lagi kelaparan. Bayangkan orang yang ngungsi. Hari ini yang ngungsi keluar dari Afghanistan. Ibu-ibu, bapak-bapak, bawa anak muda, bawa anak kecilnya. Seorang pria yang mengabdi di negaranya, pintar, luar biasa, terpaksa harus lari. Dan dia bilang dia bawa babynya, gak tahu mati atau hidup, lapar atau bagaimana di padang gurun, lari. Tinggalkan harta benda, bank account, mobilnya, rumahnya. Udah pokoknya dia keluar. Kalau diterima di border Pakistan. Saudara, itu kelaparan. Belum lagi gempa bumi, belum lagi gunung meletus. Enggak, eskalasinya semakin hebat. Beberapa kali blood moon yang ada. Bulan jadi merah. Itu Alkitab sudah bicara bulan jadi darah. Artinya tanda-tanda di alam, tanda-tanda di bumi, belum lagi balas sampar. Pandemi ini nggak berakhir, nggak jelas, saudara. Bahkan yang baru muncul dari Kolombia, wah semua kayaknya menakutkan. Lalu bagaimana sikap kita orang Kristen? Saya tidak ingin bicara tentang yang menakutkan akhir zaman, tanda zaman yang ditulis Matius 24. Tapi saya ingin mengingatkan tentang berjaga-jaga, waspada dengan moral kita. Mari kita buka Alkitab di dalam Wahyu 22, ayat yang ke-11. Ini sedang digenapi loh saudara. Wahyu 22, ayat yang ke-11, ini sedang sungguh-sungguh terjadi dan digenapi. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Let the one who does wrong continue to do wrong. Saudara, ada 4 hal yang penting yang saya ingin kita perhatikan. Yang jahat ini diinisiasi, diinfluence oleh roh jahat. Sejak zaman Adam Hawa jatuh. Perbuatan yang gak benar, itu ya jahat. Roh jahat, iblis itu kerjanya sekarang makin hebat. Di tengah masa orang Kristen dan seluruh dunia sedang mengalami goncangan. Dikatakan yang cemar, yang mengotori dirinya, biarlah ia terus cemar. Loh, ini kita paham, ini Yesus yang ngomong. Suruh tulis, disampaikan kepada 7 sidang jemaat waktu itu. Yang cemar artinya terpolusi, terkotori. Sengaja nggak sengaja kalau kita di jalan kecipratan atau sudah di dapur terciprat minyak yang berwarna sapu baju langsung cemar. Tapi luar biasa, Wahyu Yesus berkata, biarlah yang benar, barang siapa, nggak semuanya. Karena kebenaran Kristus ada dalam kita. Kebenaran Kristus memerdekakan kita dari hidup masa lalu. Dari dosa masa lalu. Dari kecemaran yang ada. Kita dibenarkan lalu dicuci putihkan oleh darah Yesus. Sehingga kita dikuduskan. Ini bukan usaha kita. Kita aja terima semua ini. Dikatakan yang kudus biarlah bagian kita menguduskan diri. Jadi grace, anugerah itu berlimpah-limpah. Siapa yang setuju? Katakan amin. Ya. Tapi ada bagian kita, kalau Kristus sudah yang kudus, telah menguduskan kita. Maka bagian kita
jaga diri, menguduskan diri. Jadi ini penting. Nggak bisa pandang enteng, karena ini pesan terakhir Yesus. Dia sudah naik ke surga, tapi dia kasih wahyu kepada Yohanes untuk dituliskan kepada gereja. Saudara, yang jahat, yang cemar, biarlah. Nah, yang benar, yang kudus sedang muncul. Nah, pertanyaannya, apa dan siapa yang kita turuti, kita teladani sebagai role model di akhir zaman? Perhatikan. Kita hidup di end time, saudara. Nggak bisa main-main. Apa dan siapa yang kita ikuti? Karena apa yang akan kita ikuti akan memproses kita ke depan. Apakah kita akan cemar dan semakin jahat dan akhirnya terbuang dari kekudusan Tuhan. Dan Tuhan kalau datang namanya nggak dipanggil, berakibat kematian kekal. Tapi yang benar, yang dikuduskan, menjaga diri baik-baik. Saya percaya walaupun kita mati karena sakit, karena macam-macam, tapi akhirnya kan kehidupan kekal. Saudara, Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat Efesus pasal 5 ayat pertama. Sebab itu jadilah penurut Allah. Seperti anak-anak yang kekasih. Follow God's example. Therefore as dearly loved children. Jadi anak kecil kan gampang ngikutin. Apa yang orang tuanya bikin, dia ikut. Seringkali istri saya kan suka yang lucu-lucu. Dia lihat anak kecil, ya, mamanya dia pakai mikrofon apa aja dijadikan mikrofon, saudara. Nyanyi-nyanyi gaya-gaya. Dia ngikutin orang tuanya. Lalu kalau di tayangan-tayangan, kalau anak kecil disodorin ini, dia akan ngikutin. Anak kecil akan gampang mencontoh. Tapi orang dewasa, apakah gampang ditipu untuk mencontoh sesuatu yang tidak berguna, tidak membangun? Paulus ingatkan, semua boleh. Tapi persoalannya membangun, berguna apa enggak? Gitu, saudara. Berguna membangun untuk apa? Untuk hidup yang kemudian. Bukan yang sementara 80, 90, 70 tahun. Singapura di usia orang kan tua-tua, saudara. Minggu yang lalu itu kan hampir tiap hari ada aja yang meninggal. Tapi saya lihat, wah ini kok yang sepuh-sepuh sekali gitu ya. Ya, yang rambutnya putih, bukan yang hitam kayak saya mungkin dicat begitu, bukan. Tapi, saudara, hidup manusia kan terbatas. Nah yang akan datang itu loh. Yang orang lain gak pasti, tapi kita punya kepastian. Karena kita dibenarkan dan kita punya kerajaan Allah. Nama kita, saudara dan saya sudah dibaptis, sudah terima Dia sungguh-sungguh. Dimeteraikan Roh Kudus, gak hilang. Nama kita sudah tertulis di kitab hayat buku kehidupan. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Saudara yakin namamu tertulis di sana, katakan amin. Paulus ingatkan. Jadi kita disuruh nurut. Follow God's example. Kristus maksudnya. Karena Paulus sedang berbicara tentang keilahian Kristus, Christ, the Messiah. Perjanjian lama itu bernubuat tentang akan datang Mesias. Mesiasnya sudah datang di perjanjian baru, orang Yahudi menolak. Karena orang Yahudi berpikir waktu itu Mesias itu haruslah pembebas dari cengkeraman penjajahan Romawi. Tapi Yesus datang membebaskan jiwa, membebaskan roh. Dan hasilnya adalah orang-orang merdeka. Saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini realitanya untuk mengikut Yesus, untuk follow Christ example is not easy. Bukan hal yang mudah. Karena banyaknya polusi, banyaknya godaan, banyak hal-hal yang dari luar yang masuk di mata, di telinga, di jiwa kita. Sehingga seseorang mulai terikat, seorang mulai ketakutan. Saudara lihat aja breaking news. 24 jam TV, sekarang 24 jam ada di handphone, ada di iPad. Kalau orang gak ngerti memanage waktunya, dia akan terikat dan nanti dikuasai oleh berita negatif. Lockdown di mana-mana, ekonomi, recession. Ada yang berhasil tapi persentase kan kecil, tapi lebih banyak ketakutannya. Saudara, maukah kita itu break newsnya bisa bikin breaking your brain?
Otak kita dikuasai. Akibatnya iman dari lemah. Pengharapan nggak ada. Kasih pada Tuhan, ibadah sukar. Hari-hari ini jangan kaget banyak orang Kristen yang senang tidak beribadah. Wah, free sekarang, kapan aja. Saya nggak yakin kapan aja bisa serius untuk menyimak, merasakan kehadiran Tuhan. Saudara, hal ini mari kita lihat ada sinyal-sinyal negatif yang sedang muncul di dunia ini yang dikerjakan oleh roh jahat. Ingat peristiwa Sinai, Gunung Sinai. Ya, apa yang terjadi? Kitab Keluaran mencatat Allah bicara sama Musa. Musa satu-satunya yang dipanggil naik ke atas, ketemu kemuliaan Tuhan. Yang lain harus di bawah. Karena Allah itu nggak bisa dijumpai. Allah itu seperti api yang menghanguskan, akan mati. Musa aja mukanya dia dikasih hukum Tuhan, 10 hukum. The law of Moses, the law, the 10 commandments. Setelah itu mereka membuat aturan tambahan untuk how to live holy, hidup kudus, ibadah. How to live happy, relationship yang sehat kiri kanan dengan Allah juga. Yang ketiga adalah how to live healthy. Sebab itu banyak aturan. Ada 318 dikatakan sebagai law. The law of Moses. Hukum-hukum perjanjian lama. Ini yang kita nggak mampu lakukan. Dan Kristus telah datang membebaskan kita dari semua aturan itu dengan hukum kasih ke sana dan ke sana. The cross. Perhatikan, saudara. Musa ketemu Tuhan 40 hari di atas, yang di bawah gelisah, Gunung Sinai bergetar, api menyala. Mereka bilang Allah dahsyat, ini Allah dahsyat. Mighty God. Mereka gak sabar nunggu, ini umat pilihan. Gereja padang gurun pertama itu ini. Umat pilihan yang dibebaskan, lihat berbagai miracles dan tangan Allah yang hebat melalui Musa. Sehingga miracles, tulah-tulah membuat mereka keluar dari Mesir. Untuk apa? Ke tanah perjanjian. What happened? Baru mau terima berkat Tuhan. Mereka tunggu, mereka pikir Musa. Musa kan nggak bilang sama pamit mereka, aku pergi dulu ya sekian lama. Enggak. Kalau kita pergi kan sudah pamit sama istri, sama keluarga. I will go for business for 2 weeks, 1 week, 3 days, bla 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 bla. Musa nggak tahu. Ternyata 40 hari. Mereka nggak sabar. Mereka bikin dari emas-emas yang diperoleh dari orang Mesir bermurah hati, bikin patung. Harun ikut-ikut lagi menyetujui. Saudara. Dan Allah di surga lihat mereka bikin patung, bikin Allah. Alkitab tuliskan nama Allah huruf kecil. Dan mereka bikin korban, bikin ibadah penyembahan. Allah murka bilang sama Musa, kasih tahu mereka. Hancurkan itu. Bakar. Sampai jadi debu. Kasih minum mereka makan. Saudara. Musa turun. Murka Allah. Musa lihat mereka. Alkitab katakan. Harun bilang, wah mereka sedang menyanyi. Musa bilang, bukan. Not the songs of victory. Nyanyian kemenangan dari Allah mana? Bukan. Bukan nyanyian kekalahan, gak jelas. Worshipnya, ibadahnya ngaco. Fokusnya gak ada, liar. A wild worship. Kenapa? Allah diduakan. Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang kudus. Disandingkan dengan ilah Allah orang Mesir. Betapa terpolusinya rakyat umat pilihan Allah ini yang keluar ditolong oleh mighty hands of God. Laut terberau di bawah. Sekarang begitu gampangnya menanti Musa nggak turun-turun, mereka pikir Musa mati, mereka langsung bikin ilah lain, saudara. Allah murka. Akibatnya 40 hari Musa menghilang. 40 tahun mereka harus padang gurun. Dan generasi ini nggak injak tanah perjanjian. Wah, saya lihat apa yang mereka copy. Ilah Mesir. Orang Mesir menyembah berbagai binatang-binatang yang hebat-hebat. Ada dalam pikiran mereka, mereka bawa. Nah, hari-hari ini banyak orang Kristen kalau enggak punya dasar yang kokoh, fondasi dalam Kristus dan firman Allah, gampang ikut tradisi. Sebab itu pesan Tuhan hari ini 2 hal penting. Yang pertama, jangan ikuti tradisi budaya dunia.
Jangan meniru. Disuruh ikut God's example, harusnya mereka holy, happy, healthy. Tapi rusaklah bagian pertama, urusan dengan Allah, gak main-main. Rusak sudah. Dan mereka suffer, ngomel, berkali-kali salah terus. Selalu menuntut, gak pernah puas. Hari-hari ini ada gak banyak orang Kristen yang mulai ngomel-ngomel, yang gak puas. Tuhan mana, Tuhan gak adil, Tuhan kami menderita. Banyak saudara. Tapi saya bersyukur saudara hari ini berkumpul dengan wajah berseri-seri. Dan bisa bersyukur dan berkata, God is so good. Amin. Angkat tangan saudara, katakan God is good. All the time, katakan all the time. God is good. Yang di rumah juga katakan sama-sama sekali lagi. God is good. And all the time, oh, haleluya. Saudara, kalau kita hari ini mengcopy culture budaya dunia, tradisi dunia, agamawi, apapun juga, kita sedang merusak prinsip-prinsip kerajaan Allah dalam hidup kita. Apa prinsip kerajaan Allah? Kepada jemaat di Roma, Paulus beritahu dengan ketat. Kerajaan Allah ini bukan soal makan minum ya, Roma 14 ayat 8. Kerajaan Allah ini bicara tentang kebenaran, the truth. Kerajaan Allah ini bicara tentang Yesus sang kebenaran. Kerajaan Allah ini bicara sukacita dari roh Allah, roh kudus. Kerajaan Allah ini bicara tentang peace, the Prince of Peace, Christ, Messiah in us. Kerajaan Allah bicara tentang the power, kuasa. Bukan cuma perkataan, khotbah-khotbah yang biasa, saudara ketik-ketik, kirim ke teman-teman. Kerajaan Allah harus dapat dirasakan, ada kuasa yang bergetar. Haleluya, saudara. Puji Tuhan, mari kita hari ini melihat bahwa jangan sampai prinsip-prinsip kerajaan Allah yang ada pada kita dirusak oleh apa yang kita copy dari dunia ini. Saudara, orang itu gampang meniru sesuatu. Zaman 30 tahun yang lalu saya itu ada di industri musik rohani. Ya, bikin lagu-lagu direkam, lalu waktu itu tape ya saudara, kaset. Kalau di copy, makin lama makin jelek saudara. VCD dan sebagainya. Kualitasnya turun. Kalau orang tidak mengerti, gak pernah punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Cuma apa kata Papa, apa kata sang pendeta, apa kata pemimpin rohani, mengkopi doang. Pada waktu badai datang, pada waktu disuruh menanti jawaban Tuhan, pada waktu disuruh berjalan di dalam penderitaan untuk pikul salib, tidak gampang. Maka imannya mulai goyah, rontok. Pengharapannya mulai gak bisa seperti jangkar sauh yang kuat. Goyah. Sebab itu, pertama mari kita tidak meniru orang dunia. Orang dunia bikin apa kita tiru, jangan. Seperti orang Israel meniru ibadah orang Mesir. Saudara, mungkin kita semua hari ini tahu bahwa iblis, sang raja kegelapan, penguasa kegelapan, the prince of darkness, itu memerusak tatanan kerajaan Allah di dalam kita. Itu dimulai salah satu contoh, sexual revolution, sexual liberation, yang berujung kepada free sex. Tahun 1960 dimulai gelombang ini, lalu para penyanyi menyanyikan The Beatles dan lain sebagainya. Wah, freedom, freedom, saudara. Sampai 1980, itu sebelumnya tahun 48 saya baca banyak jurnal, banyak publication menuliskan tentang kebebasan, freedom, freedom. Ya, dan orang mulai pelan-pelan, iya benar juga. Kita ini kok di dalam tatanan keluarga yang hetero begitu ya, saudara. Mulailah ya, wah, public nudity. Gak apa-apa, expose yourself. Sekarang lebih parah, saudara. Orang udah gak malu, lihat aja. TikTok, lihat aja di berbagai sosial media. Orang vulgar, TikTok itu baik. IG, Instagram baik. Dulunya IG itu kan untuk memamerkan fotografer-fotografer. Capture yang bagus, taruh. Tapi sekarang kan sudah beda.
Yang muncul orang-orang hebat, lifestyle, gaya, pesta. Dan lalu saudara kita lihat pengaruh ini berkembang terus dari tahun 60. Dinyanyikan yang sensual, musik-musik yang sensual. Film-film yang mulai merilis semua yang tentang kebebasan seksual. Lalu di situ pornografi, premarital, seks belum nikah itu oke, gak apa-apa. Gak apa-apa, oh kita manusia. Anak Tuhan juga berkata, oh grace, grace, grace. Saudara, ada penampian gak? Ada. Ini masa dari zaman Alkitab, grace ada. Penampian, selection juga ada. Kalau enggak semua masuk tanah perjanjian. Tuhan bicara kok. Umur panjang bisa 120 tahun waktu zaman Musa. Saudara, homoseksualiti, legalisasi aborsi ini dikumandangkan sampai menjadi aturan hukum di negara-negara liberal. Saudara, budaya baru ini diekspor melalui film, melalui novel, melalui musik. Dan di akhir zaman ini, The Prince of Darkness sedang menipu, menyerbu di dunia sosial media. Kita tidak boleh anti sosial media, tetapi musik keras, satanik, film-film horor muncul di mana-mana. Dan dunia anak mulai diganggu, mulai dikacaukan. Sehingga anak-anak mulai bingung, apalagi munculnya LGBT. Saya tidak bisa ngomong ini untuk media gereja kita di Australia. Karena kalau gereja langsung akan didatengin, dianiaya. Saudara lihat di dunia ini, iblis gembira. Yang adult pikir, wah ada apa-apa, dugem, bebas, senang-senang. Lalu orang berkata, ada pria-pria lain, masa cuma sama suami sih? Teman-teman bilang, ada gadis-gadis lain, ada wanita-wanita dibayar, masa cuma setia sama istri? Perhatikan, firman Tuhan hari ini cukup keras sebagai peringatan untuk kita. Apa yang kita lihat yang ada di culture dunia saat ini bukan normal. Jangan dianggap normal. Antikris dan nabi palsu sedang dimunculkan supaya orang disesatkan. Ini zaman penampian juga. Saudara, jadi kita diminta untuk jangan mengcopy lifestyle orang lain. Yang baik-baik kita terima. Tapi yang gak baik, please. Kan ada istilah toksik ya saudara. Toksik kan muncul kan. Sosmed toksik. Apa itu? Toksik sendiri adalah poisonous. Keracunan, beracun. Mestinya kan chemical, biological, physical, behavioral, and toxicity. Tapi sekarang ada toksik sosial media yang meresap. Seorang menjadi addicted. Ketagihan, kalau nggak lihat itu nggak bisa. Padahal sosmed toksik ini dangerous. Apalagi remaja-remaja kita, anak-anak kita. Yang ditonton yang hebat-hebat, the best of them. Appearance-nya, penampilannya, bodinya, cantikannya, kepintarannya, semuanya yang muncul di situ. Orang-orang yang terkenal, yang followersnya banyak. Saudara, wah dikagumi semua jadi idola. Saudara, the best of them dimunculkan, sudah diedit. Lalu the worst of somebody, dia merasa nggak percaya diri, PD-nya hilang, insecure, rasa nggak cukup. Aku kok nggak bisa seperti itu, keluargaku miskin, aku nggak bisa punya uang, aku nggak cantik, aku nggak bagus, ini itu. Akhirnya banyak yang mau coba bunuh diri loh saudara. Toxic sosmed. Nah, wanita-wanita dewasa juga ya pengen jadi star begitu. Ikut-ikut pamer. Orang dunia pesta-pesta, dansa-dansi. Dia juga ikut pamer, bangga lagi. Saudara. Saya sedih loh saudara. Ya, Tuhan Yesus juga sedih pasti. Nah kita diminta waspada, hati-hati. Jaga kesehatan bagus, tapi yang berlebihan. Saudara pengen jadi seperti ini dan itu. Keliru total. Baik, saya ingatkan. Sosmed kita, teknologi kita nggak hindari. Digital era kita masuk. Tapi saudara harus memilah-milah. Anak-anak saudara harus diberikan kesempatan tapi harus dikontrol. Supaya apa? Firman Allah, kebenaran Tuhan tetap ada terinstall dalam hidup kita. Boleh katakan amin saudara. Yang kedua, mari kita lihat hari ini. Mari kita meneladani Kristus. Mari kita ikut Yesus. Siapakah Kristus? Kok sampai Paulus
rela kasih nyawa. Tinggalkan kepintaran, kehebatannya dia. Langsung dia ikut Kristus. Dia berkata dalam 1 Corinthians 11:1. 1 Korintus 11 ayat 1. Jadilah pengikutku. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Follow my example. Tiru aku. Copy me as I copy Jesus. Kita semua seluruh dunia Kristen di dunia ini sedang diuji apakah mereka setia sama Kristus. Sebagaimana Kristus setia sampai akhir ke kayu salib. Saudara, Paulus layani Tuhan all out. Dia bukan seorang full timer, tapi dia seorang pembuat tenda atau orang properti lah. Tapi dia ikut Kristus. Kenapa? Kristus diwahyukan kepada dia. Dia punya pengalaman pribadi dengan Kristus. Kalau saudara punya pengalaman pribadi dengan Kristus, dijamah Kristus oleh pekerjaan Roh Kudus, sehingga kau berkata, oh aku ini orang berdosa, terima kasih Tuhan layakkan aku. Oh aku ini anakmu, oh aku ini sambut tubuh dan darahmu minggu depan. Terima kasih. Aku punya jaminan, aku punya meterai Roh Kudus, keselamatan bukan karena aku berbuat. Semua itu by grace, anugerah pemberian Allah. Saudara, Yesus Kristus memuridkan 3,5 tahun. Belum bikin organisasi, nggak kumpulkan banyak duit, tapi dia bisa oleh kasih, kuasa, dan juga urapan Allah dari perkataan Yesus yang diurapi, membuat setiap orang terima dan memberikan hidup. Paulus bilang, hidup itu Kristus. Kalau mati keuntungan, nggak apa-apa mati. Bahkan jadi martir, dia martir. Para murid jadi martir. Dia begitu on fire sama Tuhan. Sehingga dia ngomong hal yang seperti ini. Saudara, Pauluslah yang menulis Pauline Epistle, surat-surat Paulus yang berupa nasihat-nasihat tentang hidup kita dan Allah, moral kita. Dibuka kitab Roma pertama setelah buku Kisah Rasul itu bicara tentang moral, pasal 1. Diingatkan akhir zaman. Kalau bangsa Israel gagal secara fisik mereka melawan Tuhan karena mereka tidak punya pengalaman pribadi. Yang masuk ruang Maha Kudus siapa? Imam besar. Keluar ngomong, dipercaya, yang nggak percaya melenceng. Makanya sejarah Israel banyak gagal, raja-raja banyak jatuh. Entar nyembah Tuhan, entar nyembah patung-patung sampai Salomo. Kacau saudara. Dia bawa ilah-ilah asing. Loh ini turun-temurun sampai di perjanjian baru. Para rabi, Farisi, Saduki mempertahankan agama, mempertahankan Taurat dan Law of Moses. Manusia nggak mampu lakukan. Kristus datang membebaskan, hukum kasih diberikan. Tapi saudara, Yesus yang membagikan hati dan kasihnya. Dia tidak punya apa-apa. Tapi dia bisa mengutus orang. Jutaan orang. Pergi beritakan Injil. Hari ini di semua benua. Bahkan pelayanan di Unreached People Group. Yang tidak terjangkau. Di desa-desa dilayani para misioneri. Yang ada di Afghanistan. Di mana-mana. Di Afrika. Hari ini Unreached People Group-nya ada di kota-kota besar metropolitan. Banyak yang ateis, banyak yang gak percaya Tuhan. Ini juga kita perlu jangkau. Orang-orang pintar, orang-orang hebat. Banyak yang putus asa, gak tahu. Karena tidak punya kepastian. Saudara, Kristuslah yang diikuti Paulus. Dan dia katakan, sebagaimana aku ikut dia, kamu ikut aku. Satu kali Napoleon Bonaparte. Dia bicara bersaksi, Napoleon hebat saudara. Tapi dia bilang Alexander the Great, Alexander Agung, Raja Makedonia Yunani yang meruntuhkan Imperium Persia. Bahkan sampai ke India. Maka dia katakan Alexander Agung, Alexander the Great, menguasai dunia dengan pedang dan darah, kematian dan senjata. Apakah hebat keturunannya terus? No, pudar, sejarah. Selesai. Tapi Kristus kata Napoleon,
Yang tidak pernah pakai pedang, tapi dengan kasih. Dengan kuasa Allah. Yang menjamah memulihkan manusia yang bobrok menjadi baik. Yang baik menjadi benar. Dia telah membuat banyak orang melakukan misinya. Menjangkau dunia tanpa pedang. Tanpa penumpahan darah. Tanpa kekerasan. Itulah kristologi kekristenan. Boleh tepuk tangan buat Tuhan, saudara? Mana ada pemaksaan untuk menjadi orang Kristen di dalam gereja Tuhan yang benar? Tidak ada. Saudara, saya yakin hari ini siapakah Kristus? Kalau saudara ditanya, oh Kristus pengubah sejarah, yes. Oh Kristus yang mengubah dari keterbatasan menjadi ketidakterbatasan, yes. Kristus yang merubah manusia yang punya iman dari yang tidak melihat, walaupun tidak melihat tapi percaya, Kristus. Kristuslah yang layak, dia adalah juru selamat dunia. Dia adalah penebus dosa manusia. Dia adalah Kristus Allah sendiri yang bangkit dari antara orang mati. Kristuslah yang naik ke surga. Dan sebentar akan datang untuk menghakimi dunia, menjadi raja segala raja. Kristus, Mesias itu sudah ada. Saudara, orang perjanjian lama, orang Yahudi menantikan Mesias. Mesias sudah datang. Dan mereka merasa, wah agama kita ini akan dibongkar sama Yesus. Kalau kita merajam, tangkap orang yang berbuat salah, kita rajam, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yesus berkata kalau ditampar pipi kanan, kasih kiri, dan selanjutnya. Kasihilah musuhmu, doakanlah, berkatilah. Wah, kan gak mungkin. Mereka marah. Kalau eksistensi, tradisi, sejarah, perjanjian lama, hukum-hukum, sahabat bahkan, Yesus makin populer, bahaya kita. Kalau Kristus hidup, kita mati, agama kita mati, pengikut kita lari. Tapi kalau Kristus mati, kita hidup. Sebab itu mereka memilih lebih baik Kristus dibunuh. Yesus mati. Supaya tradisi agamawi kita hidup. Saudara perhatikan. Hari ini adakah di antara kita yang terancam dengan Kristus? Hah? Pak Johan kok aneh-aneh tanyanya ya? Oh iya. Mungkin ada di antara kita yang terancam. Di satu keadaan, we worship you Lord. We love you Jesus. Kami rindu Engkau. Kami rasakan kebaikan-Mu limpah. Sebagai Bapa yang kekal. Tapi di satu sisi waktu kita pengen daging kita hidup, I want to entertain my flesh, my own will. Kalau Kristus hidup di dalamku, aku berkurang-kurang. Nah bagaimana? Yohanes kan ngomong, Kristus bertambah, aku berkurang-kurang. Tapi kita prakteknya susah. Sebab itu hari ini saya mau tantang saudara. Mungkin ada di antara kita yang terancam. Kalau Kristus dan kebenarannya dan tentang Kristus hidup firman-Nya, maka dagingku ini mati. Dan sebetulnya ini adalah the best choice. Katakan amin, saudara. Tapi ada banyak orang Kristen ini di-entertain. Iblis terus. Sosial mata yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita hayati. Ini hari-hari ini, saudara. Kristus biar mati. Roh Kudus jangan bergerak. Jangan tegur saya. Jangan ingatkan saya. Comfort me all the time. Grace. Abundantly grace and mercy. Wait. Makanya gak heran. Ada orang Kristen tiba-tiba keluar dari Kristus. Kristusnya dibuat mati. Roh Kudus. Dianya hidup. Demi uang, demi posisi. Jangan kaget. Tokoh yang populer tiba-tiba walaf pindah. Pendeta juga ada. Bukan cuma di Amerika. Menjual Kristus ada. Karena kenapa? Kristus merupakan ancaman untuk kenyamanan. Para politisi jangan kaget. Tiba-tiba tinggalkan Yesus. Saudara, siapakah Kristus di dalam kita? Apakah Kristus masih punya tempat yang layak untuk meletakkan kepalanya? Walaupun kita suffer menderita, walaupun kita teraniaya persecute, walaupun kita lapar mungkin, gak cukup
Walaupun kita mungkin ngalamin sakit, walaupun kita sedang mengalami digoncang-goncang, apakah kita mau lepaskan Kristus? Saya berdoa Roh Kudus yang ada yang memeteraikan Kristus membuat kita stronger and stronger in Jesus Christ. Katakan amin. Yesus Kristus tidak berubah. Dulu, kemarin, hari ini dan selamanya. Ibrani 13 ayat 8. Pegang ayat ini, mari kita bangkit berdiri. Saudara. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama. Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Artinya apa? Kasihnya tetap sama. Kuasanya tetap sama. Keilahian, kealahannya, the dignity of Jesus Christ never change. Dia Allah satu-satunya. Dia pencipta alam langit dan bumi. Creating wisdom. All the firmament, alam semesta ini. Saudara lihat, bunga, tumbuhan, binatang, alam, semua tunduk kepada Kristus. Kalau baca kitab Mazmur, saudara akan kagum. Kalau baca kitab Ayub, saudara akan bilang, wah bergulung-gulung hikmat Allah. The creating wisdom. Tapi Kristus adalah logos firman yang bukan cuma merubah logika kita. Tapi dia adalah logos firman hidup yang datang. Allah yang menjelma menjadi manusia dan rela memberikan nyawanya. Apakah hari ini kita mau hidup untuk Kristus dan mati untuk kedagingan kita? Beberapa kita berkata, wah sukar Pak Johan. Saya karena ini hobi, ini karena teman, ini karena ya kalau saya nggak di sini hilanglah chance, kesempatan. Saya katakan Tuhan sedang menguduskan gerejanya. Katakan amin. Biarlah yang benar bertambah benar. Yang kudus, ya haleluya. Buka kedua tangan saudara. Nicholas dan tim worship boleh nyanyikan satu ayat referen. Ku mau sepertimu Yesus. Sementara masing-masing bicara sama Tuhan. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Dalam segenap jalanku, dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Saudara yang saya kasihi, Roh Kudus ingatkan kita, saudara dan saya, seberapa banyak kita mengasihi diri kita lebih dari Kristus. Seberapa banyak kita punya Yesus dalam hidup kita. Berapa persen dia dan firman-Nya. Dan berapa persen kita hari ini waktu engkau memberikan hidupmu, penyerahan kepada dia. Dia sediakan apa yang kau perlu. Katakan amin. Waktu kau cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala perkara yang ditambahkan. Gak pernah ada orang yang menyesal ikut Yesus. Yang tahu betul rahasia siapa Kristus. Saya berdoa jemaat, keluarga, pengerja semuanya. Stronger and stronger in the Lord. Angkat kedua tangan saudara. Tuhan, kalau selama ini kami dan ego, keakuan dan self, kami gak punya self denial. Kami mengentertain daging kami. Ampuni tolong kami. Dan sekarang kami mau lihat kerajaan Allah itu. Kuasamu bekerja, urapi anak-anakmu minggu ini. Supaya semuanya semakin mencintai Yesus, hadirat-Mu yang kudus. Berkati suami istri, single, semua usaha, pekerjaan, sekolah, studi, pergaulannya, persiapan, dan bagaimana melihat anak, mantu, cucu-cucu Tuhan. Keluarga-keluarga ini tentu ada di dalam pemeliharaan-Mu di akhir zaman yang jahat. Termasuk hal-hal rohani dalam hidup keluarga kami Tuhan. Kami mau berkata supaya mereka semua selamat. Kami mau ingatkan mereka to be watchful, waspada terhadap moral yang akan menghancurkan dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa gereja-Mu dikasih kesempatan di masa pandemi ini semakin luas pengaruhnya. Sehingga banyak orang yang bertobat dan masuk kerajaan Allah. Tuhan memberkati persembahan syukur, persepuluhan yang dibawa ke rumah-Mu dikembalikan. Taburan mereka melebarkan kerajaan melalui PCS sampai ke bangsa-bangsa. Angkat kedua tangan saudara. Kekasih Tuhan,
Sekarang pulanglah berkat Allah Bapa yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dan Raja yang akan datang. Persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus sertai kami sekarang bahkan sampai selamanya. Katakan Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukanmu. Semua katakan